Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat beraktivitas kembali hingga hari ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang menderang yang kita rasakan hingga saat ini. Apa kabar adik-adik? Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya semoga pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Mari kita sama-sama membaca doa belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Apakah hari ini hadir semua? Alhamdulillah, semangat kalian sangat luar biasa. Sebelum kita masuk materi, alangkah baiknya kakak perkenalan dulu karena ada yang mengatakan tak kenal maka tak aruf. Pertama, perkenalkan, nama kakak Intan Indah Permatasari, biasa dipanggil Intan. Sekarang kakak kuliah di Institut Agama Islam Negeri Kendari. Kakak mengambil jurusan Pendidikan Agama Islam semester 3. Alamat kakak di Kelurahan Cikeli, Kecamatan Kabena Barat, Kabupaten Bombana. Mungkin itu saja adik-adik. Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, jika tidak ada, kita langsung saja lanjut ke materi kita hari ini ya. Oke, pembahasan kita pada hari ini yaitu sejarah Khulafaur Rasyidin Umar bin Khattab. Langsung saja yang pertama dari biografi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab merupakan salah seorang sahabat Nabi dan khalifah kedua setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab lahir pada tahun 583 Masehi di Mekah dari Bani Adi yang masih satu rumpun dari suku Quraisy dengan nama lengkap Umar bin Al-Khattab bin Abdul Uzza. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail dan ibunya bernama Hantama binti Hisham. Umar bin Khattab diberi julukan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu Al-Faruq yang berarti bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Kita lanjut, yang kedua yaitu proses menjadi khalifah. Pada masa Abu Bakar menjadi seorang khalifah, Umar bin Khattab menjadi salah satu penasihat kepalanya. Setelah Abu Bakar meninggal pada tahun 634 Masehi, Umar bin Khattab ditunjuk untuk menggantikan Abu Bakar sebagai khalifah kedua dalam sejarah Islam. Selama di bawah pemerintahan Umar bin Khattab, kekuasaan Islam tumbuh dengan sangat pesat. Islam mengambil alih Mesopotamia dan Persia dari tangan dinasti Sasanid serta mengambil alih Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara dan Armenia dari Kekaisaran Romawi Bizantium. Saat itu ada dua negara adidaya yaitu Persia dan Romawi. Namun keduanya telah ditaklukkan di bawah pimpinan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab melakukan banyak reformasi secara administratif dan mengontrol dari dekat kebijakan publik, termasuk membangun sistem administrasi untuk daerah yang baru ditaklukkan. Umar memerintahkan agar diselenggarakan sensus di seluruh wilayah kekuasaan Islam. Pada tahun 638 Masehi, Umar memerintahkan untuk memperluas dan merenovasi Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Umar bin Khattab dikenal memiliki kehidupan yang sederhana. Beliau tidak mengadopsi gaya hidup dan penampilan para penguasa di zaman itu. Beliau tetap hidup sangat sederhana. Pada tahun ke-17 Hijriah yang merupakan tahun keempat kekhalifaannya, Umar mengeluarkan keputusan bahwa peninggalan Islam hendaknya dihitung mulai saat peristiwa Hijriah. Oke, dari penjelasan kakak ada yang tidak dipahami? Oke, jika kalian sudah paham, kita lanjut lagi ya.
Kita lanjut di poin ketiga, yaitu masalah yang terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab terjadi peperangan di kawasan Syam Raya yang terdiri dari kawasan Syria sekarang, yang meliputi seluruh kawasan pantai timur laut Tengah, Iran, Irak, Persia atau Iran, dan Mesir. Dalam peperangan ini kaum muslimin berhasil meraih kemenangan yang besar. Banyak tanah hasil rampasan dikuasai oleh kaum muslimin. Hal yang unik terjadi, bahkan dijelaskan dalam Manaqib Amir al-Mu'minin Umar ibnu Khattab karya Ibnu Jauzi. Khalifah Umar bin Khattab tidak membagi-bagikan tanah hasil rampasan tersebut kepada tentara perangnya. Beliau mengambil kebijakan lain, yaitu dengan membagi-bagikan kembali tanah tersebut kepada penduduk setempat, lalu menerapkan kebijakan jizyah atau pajak dan kharaj atau cukai. Harta rampasan perang juga tidak dibagikan langsung kepada kaum muslimin dan tentara perang, melainkan dimasukkan ke Baitul Al-Mal. Karena tindakan ini merupakan hal yang belum pernah dilakukan di masa kenabian, baru mulailah muncul konflik di tubuh kekhalifahan. Ada pihak yang setuju, namun ada juga yang kontra. Menurut catatan sejarah, sahabat Abdurrahman bin Auf dan Bilal bin Rabah adalah yang termasuk menentang kebijakan itu. Keduanya berpegang teguh pada teks literal lahir yang tercantum di dalam Al-Quran dan berdasarkan sejarah perang Khaybar di masa Nabi. Sementara Umar lebih memilih kepada semangat dari syariat. Jadi terdapat perbedaan di antara keduanya. Yang menarik adalah sahabat Utsman dan Ali, keduanya menyetujui tindakan Umar tersebut. Sebetulnya dasar khalifah saat itu dalam menerapkan kebijakan tersebut berpaku pada pertimbangan. Adapun kepentingan umum yang lebih besar yang harus dijaga, beberapa pokok persoalan yang menjadi dasar pertimbangan adalah: yang pertama, untuk menghindari timbulnya tuan tanah yang baru di kalangan muslim. Yang kedua yaitu untuk menghindari terjadinya konflik dan perlawanan dari pribumi yang berhasil dikuasai, sehingga mengesankan bahwa agama Islam adalah agama penjajah. Yang ketiga yaitu menghindari efek politis dari kalangan yang berseberangan dan muncul dari kaum akar rumput atau grassroots. Pertikaian yang terjadi antara kedua kubu Umar dan kubu Bilal ini berlangsung selama beberapa waktu lamanya, meski pada akhirnya kubu Umar yang tampil mendominasi. Kedua kubu mengeluarkan segenap argumennya berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah guna mempertahankan pendapat masing-masing. Yang jadi pertanyaannya di sini yaitu mengapa mesti Al-Sunnah? Karena pada saat itu belum dilakukan kodifikasi dan penulisan hadis. Jadi segala sesuatu didasarkan pada kekuatan hafalan masing-masing sahabat. Kita lanjut poin keempat, yaitu wafatnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab wafat karena dibunuh oleh Abu Luqluq atau Fairuz yang merupakan seorang budak yang fanatik pada saat Umar akan memimpin sholat subuh. Diketahui Fairuz adalah orang Persia yang masuk Islam setelah Persia ditaklukkan oleh Umar. Pembunuhan ini konon dilatar belakangi dendam Fairuz terhadap Umar bin Khattab. Fairuz merasa sakit hati atas kekalahan Persia yang pada masa itu merupakan negara adidaya. Umar bin Khattab wafat pada hari Rabu 25 Zulhijjah pada 23 Hijriah atau 644 Masehi. Setelah wafat, jabatan khalifah dipegang atau digantikan oleh Utsman bin Affan. Kita lanjut yang terakhir, yaitu wasiat Umar. Semasa Umar masih hidup, Umar meninggalkan wasiat, yaitu yang pertama, bila engkau menemukan celah pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu, karena celahmu lebih banyak darinya. Yang kedua yaitu bila engkau hendak memusuhi seseorang, maka musuhilah perutmu dahulu, karena tidak ada musuh yang lebih berbahaya terhadapmu selain perut. Yang ketiga yaitu bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah, karena tiada seseorang manusia pun yang lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu jika engkau ingin meninggalkan sesuatu, maka tinggallah
tinggalkanlah kesenangan dunia, sebab apabila engkau meninggalkannya berarti engkau terpuji. Selanjutnya, bila engkau bersiap-siap untuk sesuatu, maka bersiaplah untuk mati, karena jika engkau tidak bersiap untuk mati, engkau akan menderita, rugi, dan penuh penyesalan. Yang terakhir yaitu, bila engkau ingin menuntut sesuatu, maka tuntutlah akhirat, karena engkau tidak akan memperoleh kecuali dengan mencarinya. Mungkin itu saja yang kakak jelaskan. Jika ada yang tidak paham boleh ditanyakan. Oke, alhamdulillah jika semua sudah paham, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf apabila kakak ada salah kata, karena kesalahan datangnya dari kakak sendiri dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kakak akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.